Malam itu, Simons dan istrinya yang bernama Paula terlihat sedang berkendara di tengah malam, di mana tak lama, Pak Sutri yang sudah 6 tahun rumah tangga dan belum dikaruniai anak itu pun melihat seorang gadis kecil yang berdiri di tengah jalan, dan ketika mereka berhenti untuk menghampirinya. Hola? Espera. ¡Frena! ¡Para! Saat itu juga Simons dan Paula membawa gadis kecil itu ke rumah sakit. Namun bersamaan dengan itu, pihak polisi yang datang pun menyebut jika tak ada laporan orang hilang di wilayah mereka yang membuat identitas gadis itu pun belum bisa diketahui. Esok paginya ketika Simon dan Paula kembali ke rumah sakit, seorang dokter bernama Gloria pun menyebut jika gadis itu belum juga mau bicara dan menyebutkan namanya. Dan tak lama, kepanikan pun terjadi saat bocah itu menunjukkan perilaku aneh dengan menolak untuk keluar dari zona garis kapur yang dibuat seolah merasa lebih aman berada di zona tersebut. Hingga akhirnya bisa ditenangkan dan merespon saat dipanggil Clara yang membuat mereka saat itu memanggilnya dengan nama Clara. Malamnya, Simons dan tetangganya mengadakan makan malam bersama. Ada Eduardo dan istrinya, serta pasangan yang sedang berbahagia bernama Beltran dan sang istri yang bernama Claudia yang saat itu sedang hamil anak kedua mereka yang membuat Paula iri karena tak kunjung diberi keturunan. Beberapa hari kemudian, Simon dan Paula pun masih rutin mengunjungi Clara. Namun seiring waktu itulah, pihak kepolisian pun merasa aneh karena sampai saat itu belum ada laporan anak hilang yang merujuk pada ciri-ciri yang dimiliki Clara. Terkait identitas Clara yang masih sulit diketahui karena Clara tak juga belum mau berbicara apapun, Grace menyarankan agar Clara tinggal bersama Simon dan Paula di rumah, mengingat kedekatan yang mulai terjalin antara Clara dan Paula yang mungkin lambat laun bisa membuat Clara mau berbicara dan menjelaskan asal-usulnya. En el hospital, Clara no está bien. Aquí no hay tiempo. Aquí la prioridad es ella. Simons dan Paula pun membawa Clara pergi dari rumah sakit di malam harinya tepat ketika Clara tertidur agar menghindari Clara yang mengamuk, di mana saat pagi, Clara sempat terkejut melihat dirinya berada di tempat berbeda namun tetap tenang karena ia merasa masih berada di zona garis kapur itu. Paula pun mulai melakukan pendekatan secara intens pada Clara dengan berbagai cara positif yang membuat ikatan mereka semakin terjalin. Terlebih saat Paula lebih memperluas area batas kapur agar jangkauan Clara lebih jauh dan tak merasa dibatasi. Esok harinya ketika Dr. Gloria berkunjung untuk memastikan perkembangan Clara terkait perilaku aneh dengan batasan garis kapurnya, di mana ketika Gloria menghapus sebagian garis kapur itu. Sontak saja apa yang dilakukan oleh Dr. Gloria membuat Clara marah. Namun di sanalah akhirnya diketahui jika Clara bisa berbicara dengan membisikkan kata-kata pada Paula yang sayangnya kurang bisa dimengerti. ¿Qué es eso? No te entiendo. ¿Craide? ¿Qué es Craide? Dibantu oleh tetangga sekaligus sahabat mereka di sana, Paula dan Simon berupaya untuk membuat Clara lebih nyaman dengan berusaha membuat Clara bisa berteman dengan anak Claudia. Namun di esok harinya, Claudia yang sedang menyantap makanan yang disajikan Paula pun dibuat terkejut dengan ditemukannya pecahan kaca di dalam mulut dari makanannya dan mencurigai jika Clara lah yang melakukannya. Namun Paula tak yakin jika Clara yang melakukannya. Ketika malam, Gloria kembali menemui Simons untuk menanyakan terkait kata-kata yang pernah diucapkan oleh Clara sebelumnya yang setelah diselidiki. Rupanya kata tersebut berasal dari bahasa Jerman. Hingga saat itulah, Gloria mencoba mencari informasi terkait kemungkinan berita anak hilang di Jerman yang memiliki ciri-ciri seperti Clara. Esok harinya, Paula tak sengaja menemukan kunci di saku baju milik Clara yang sedang dicuci. Namun selesai dengan itu, Paula dibuat panik oleh Clara yang menghilang secara tiba-tiba yang membuat Paula langsung berusaha mencarinya saat itu juga. Rupanya,
Clara berada di dapur bermain bersama Simon, namun nampak jelas terlihat jika Clara seperti menghindar dari Paula dan bahkan kembali mengamuk ketika Paula berusaha menemaninya bermain yang juga hal itu dilihat oleh Eduardo. ¡Ey! Tak lama kemudian, Dr. Gloria kembali berkunjung ke sana dan saat itulah, Clara menunjukkan sebuah gambar yang menyerupai rumah dan ditunjukkan pada mereka. Namun, karena tak ada satupun yang mengerti maksud dari gambar tersebut, Clara mengambil gambar itu dan merobeknya. Berdasarkan apa yang ia lihat dan laporan Claudia terkait ditemukannya pecahan kaca tempo hari, Gloria menyarankan agar membawa Clara kembali ke rumah sakit, di mana hal itu langsung ditolak oleh Paula yang ingin Clara tetap di sana sekaligus melabrak Claudia yang melaporkan kejadian itu pada Gloria. Ya escuchas, cállate, tu puta vida. Beberapa hari kemudian, Paula berhasil mengartikan kata Buma yang diartikan adalah kata orang gila, di mana tepat saat itu, Paula kembali dikejutkan dengan pecahan kaca dari mulutnya disertai dengan hilangnya Clara sesaat setelah Paula membersihkan mulutnya dari cairan merah. Pada akhirnya Paula menceritakan seluruh kejadian itu pada pihak polisi yang saat itu berhasil menemukan jaket milik Clara, di mana hal itu mengundang rasa simpati dari para tetangga yang juga sahabatnya. Namun hanya karena hal sepele, Paula mengusir mereka semua dari rumahnya. ¿Te vas de mi casa, por favor? Paula. Simon pun menegur sikap Paula yang akhir-akhir ini terlalu terobsesi pada Clara. Bahkan Simon pun meluapkan rasa kecewanya pada Clara yang menyuntikkan obat perangsang dan terlalu bersikap dingin padanya serta sering mengabaikannya. Es lo que me había sobrado el tratamiento anterior. Di satu kesempatan, Paula menerima telepon masuk yang ternyata dari Clara yang memanggilnya Mama, di mana saat itu pun Paula dan Simons bergegas melaporkannya pada pihak berwajib dengan harapan bisa melacak terkait nomor telepon itu. Namun saat itulah, keduanya pun sangat terkejut saat tahu jika nomor itu berasal dari nomor telepon miliknya sendiri. Entonces usted hizo la llamada. Claro que no. Petunjuk terkait asal-usul Clara pun akhirnya didapatkan Paula dari berkas orang hilang yang ia ambil dari petugas di kantor polisi, yang mana saat itu, perhatian Paula tertuju pada kasus hilangnya gadis 12 tahun asal Jerman bernama Ingrid yang foto dan ciri-ciri serta kebiasaannya pun sangat kuat mengarah pada Clara. Saat Paula menemui dokter yang pernah mengotopsi Ingrid, sang dokter pun menyebut jika itu terjadi pada 2011 dan jasad Ingrid baru ditemukan pada 2021 saat Ingrid berusia 22 tahun yang merupakan korban penculikan dan pelecehan seksual yang hingga kini pelakunya belum ditemukan. Ocurrió en una playa de Málaga, sus padres no han perdido la esperanza de encontrarse. Paula pun terus berupaya mencari titik terang terkait Clara dengan mempraktekkan seolah dirinya adalah Clara dan terus mengamati gambar yang dibuat Clara yang ternyata adalah gambar jendela rumahnya sendiri yang mengarah pada rumah milik Eduardo yang kebetulan saat itu sedang memperhatikan Paula dari rumahnya. Dengan kecurigaannya yang mengarah pada Eduardo, Paula segera melaporkan hal itu pada pihak polisi dan meminta polisi untuk memeriksa Eduardo. Namun kesalahan fatal dilakukan Paula saat ia bertindak mendahului kepolisian dengan mendatangi rumah Eduardo seorang diri, di mana Eduardo yang menyadari jika Paula sudah mengetahuinya pun bersiap di dalam rumah. Sehingga inilah yang terjadi. Kecerobohan Paula pun membuatnya bisa dengan mudah masuk perangkap Eduardo yang membawanya ke ruang bawah tanah yang juga ada Clara di sana. Dan di sanalah, watak asli Eduardo pun akhirnya terlihat. Terungkaplah jika 11 tahun lalu saat Eduardo dan sang istri berlibur di tepi pantai, tanpa alasan yang jelas Eduardo menculik Ingrid dan mengurungnya di ruang bawah tanah serta melakukan pelecehan pada Ingrid berulang kali, hingga Ingrid hamil dan melahirkan bayi yang tak lain adalah Clara. Namun suatu hari, Ingrid yang berusaha kabur dari sana berhasil ditangkap kembali oleh Eduardo yang memilih untuk membunuhnya setelah Ingrid terus berusaha untuk memberontak. Terkait Clara, Eduardo sendiri akhirnya memilih untuk melepaskan Clara setelah tahu kondisi kesehatan Clara memburuk dan meninggalkannya begitu saja di tengah jalan,
sebelum akhirnya ditemukan oleh Simon dan Paula, yang mana hal itu tak pernah terpikirkan oleh Eduardo jika Clara akhirnya ditemukan oleh sahabatnya sendiri, bahkan hingga tinggal bersama mereka yang masih tetangga dekat rumah Eduardo sendiri. Diketahui jika Eduardo sebelumnya mencoba untuk membawa Clara pergi dari sana saat adegan Paula menemukan kunci di pakaian milik Clara, namun upaya Eduardo rupanya diketahui oleh Simon yang baru saja sampai di rumah. Terungkap pula lah jika Eduardo lah yang sengaja meletakkan pecahan gelas pada minuman Paula dengan tujuan agar mengira itu dilakukan oleh Clara yang membuat Clara dibenci semua orang dan akan kembali dikirim ke rumah sakit. Namun ternyata, usaha itu pun tetap gagal menjauhkan Clara dari Paula dan Simon. Eduardo sendiri menerapkan disiplin tinggi pada Clara sejak kecil yang kerap menghukum Clara agar tak keluar dari garis yang sudah ditentukan. Hingga semakin lama hal itu semakin membuat Clara merasa takut untuk keluar dari garis yang menurutnya akan tetap aman jika tetap berada di dalam garis tersebut. Singkat cerita, pihak polisi pun datang ke rumah Eduardo berdasarkan laporan yang diterima dari Paula sebelumnya, dan bersamaan dengan itu, Paula yang telah menjalin kedekatan dengan Clara pun lalu meminta Clara untuk berani keluar dari batas zona kapur, hingga upaya Paula itu berhasil membuat Clara keluar dari batas dan bersembunyi di dekat pintu basement tersebut. Setelah mengatasi polisi yang datang ke sana, Eduardo pun lalu kembali ke basement dan dibuat kesal saat Clara tak ada di sana, di mana Clara pun terlihat mulai memperluas area jangkauannya dan mulai dekat ke pintu luar rumah. Saat itulah, Clara akhirnya memberanikan diri untuk pertama kalinya melangkah di tempat yang tak memiliki batas garis kapur agar bisa mendapatkan pertolongan orang-orang yang ada di sekitar sana. Alih-alih mendapat pertolongan, justru istri Eduardo lah yang pertama kali mengetahui keberadaan Clara di sana yang diketahui ikut terlibat dan tahu kebusukan sang suami. Hingga saat itu, ia pun kembali membawa Clara masuk. Ketika pagi, Eduardo kembali dibuat kesal yang kali ini adalah istrinya yang minta berpisah karena tak ingin terus terlibat dengan aksi bejat sang suami yang bisa membawa mereka ke dalam penjara, di mana tak lama, para polisi pun berdatangan setelah menerima laporan dari Simon yang ternyata sempat melihat telapak tangan Clara di balik pintu saat Clara kembali dibawa masuk tersebut. Setahun berlalu setelah itu, Paula dan Clara terlihat sedang berkomunikasi melalui video call, yang mana kini, Clara telah tinggal bersama kakek dan neneknya di Jerman, dan hari-hari bahagia pun dijalani Paula dan Simon yang kini bersiap menyambut kelahiran anak pertama mereka setelah cukup lama menantikan kehadiran buah hati.